ada tata nama organik, ada juga anorganik. Oke. Kamu kayak gini, ada kayak kamu tahu ada namanya garam Inggris. Negara Inggris. Garam Inggris. Oh iya, mana ya? Nggak tahu. Ini ada. Think so. Nah, ternyata ada garam Inggris di sini. Bukan cuma garam dapur. Kalau garam dapur apa? Garam dapur. Rumusnya garam dapur. Oh, bukan NA. Na apa? NaC, bukan NaCl. 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 Itu yang garam dapur NaCl. Nah, Kan garam banyak, Kak. Aku nggak ingat ada banyak mana ya? ya, ada garam Epsom, macam-macam. Nah, garam Inggris itu adalah Mg sulfat, magnesium sulfat. Nah, ini garam Inggris. Nggak tahu ya apakah ada garam Irlandia atau yang lain, kita kurang tahu ya. Kayak nggak ada deh, ini cuma ini aja deh yang pernah dimention. Nah, dari sini ada garam Glauber namanya. Nah, ada kan nama garamnya, yaitu natrium sulfat Na2SO4. Siapa yang menemukan? Yaitu J.R. Glauber. Maka namanya garam Glauber. Nah, tapi orang biasanya yang bisa mengenai natrium sulfatnya aja. Salmiak atau amonium klorida itu juga garam, ya, yang awal mulanya diperoleh dari kotoran sapi. Oke. Kemudian ada soda pencuci. Kakak Yaitu itu ya. ini nih. Soda pencuci yaitu Na2CO3 yang digunakan untuk melunakkan air. Pernah misalnya airnya kotor gitu kan? Tahu tawas? Tawas. Untuk menjernihkan air. Kayaknya pernah dengar deh aku. Jadi kayak airnya keruh. Nah, itu pakai tawas misalnya. Ini aku sambil tulis ya, Kak, garam-garamannya. Karena aku di sekolah nggak belajar garam-garamannya. Ya, boleh. Kemudian ada juga lupa. Nah, NaHCO3. Nah, juga ada NaH. Nah, CO3 gitu ya. Ini apa? Ada yang tahu? Kamu tahu? Itu katanya natrium bikarbonat. Natrium Bikarbonat. Ya, benar, natrium bikarbonat. Dia termasuk ke dalam nama Indonesianya adalah soda kue. Soda kue. Kalau buat kue pakai soda nggak? Baking powder. Soda. Baking soda. Iya. Baking soda yang putih itu kayak tepung. Tahu. Nah, itu NaHCO3. Biar apa? Biar ngembang. Iya. Pengembang dia. Kayaknya aku sama nulis ya, Kak. Ya. Dan dia termasuk juga garam ya. Karena apapun itu asam sama basa pasti garam. Na2SO4 tuh yang Glauber ya, Kak? Ya, Glauber. Garam Jawa ada nggak ya? Nggak ada deh kayaknya. Tapi kalau asam Jawa ada. Aku tahu asam Jawa. Ya itu kan? bukannya biasanya buat itu apa? Sayur asam. Maka aku mikir pasti ada nggak ya garam Jawa
Nggak taunya asam Jawa, gula Jawa, Nah, itu ada. amonium. Ah, ini harus ngafalin semuanya ini Kak, garam-garaman. Eh, sebenarnya bukan ngapalin sih, lebih tepatnya tahu. Kan kalau suruh ngapalin nanti jadinya kayak apa ya, terbebani dan sebagainya gitu. Jadi kita tahu oh ini gunanya untuk ini, untuk ini. Dipraktekin aja karena itu ini semuanya ada di sekeliling kita. Dulu saya kayak pas buat kue nih, oh ini yang kode yang masuk yang ini gitu. Kadang lihat sabun gitu kan. Mm-mm. Sabun kan juga kimia. Iya. Nah, jadi reaksi apa sih sabun? Oh, sabun itu eh, dia namanya saponifikasi ya, gitu kan Jika? Mm. Di sana. NaHCO. Baking soda. Kak, ini NaCO3 Indonesia natrium bikarbonat atau baking soda? Natrium bikarbonat dan nama lainnya soda. Oh, oke. Nah, namanya itu natrium bikarbonat, nama IUPAC-nya. Untuk orang Indonesia bilangnya baking soda. Kalau kami bilangnya soda kue, Hmm, Jambi. Bu beli soda kue gitu. Biasanya di warung ada. iya kan banyak Kak. Kalau enggak vanilin, vanilin tahu vanilin? Tahu itu yang bikin manis. Nah, Tahu vanilla. nah vanilin itu juga termasuk ke dalam kimia. Dia masuk ke dalam component of vanilla dia. Nih, C8, H8, O3 itu vanilin. Ini jelek banget tulisannya. Vanilin. Tuh. Oke. Berarti garam tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Ada 5. Yang ini kan Kak? Bukan garam, garam ya. Tapi sebenarnya banyak garam itu nggak cuma ini aja. Ini Oh, saya, yang hmm? yang di sini yang Kakak tadi ngomong maksudnya. Oh iya, Oke. ini cuma tambahan aja kok aku bilang. Ini Hmm, vanilin, kalau vanilin C8, H8O3. 8O3 gitu. Bentuknya kayak gini. Aduh, semoga bagus. Jangan jelek, jangan jelek, jangan jelek, jangan jelek. Hmm. Kak, itu namanya apa? Lewis structure Kak? Bukan Lewis structure kan? Apa sih namanya? Rumus shorthand, tangan pendek. Oh ininya, ini room strukturnya. Mm-mm. Kalau bentuknya ini adalah shorthand. Tuh, rumusnya segitu rumit untuk vanilin. Tuh. Ribet ya Kak. Ribet. Ini sebenarnya kalau kalau maksudnya materi stoichiometry ini masuknya selain dari pembelajaran tentang reaksi kimia, kayak masuk ke dalam benzen, masuk ke reaksi-reaksi misalnya oksidasi, reduksi, gitu. Itu tuh emang nggak ada di mol-mol begitu. Jarang sih. Apalagi penamaan-penamaan benzen, nah, itu materi yang utama. Koloid itu nggak ada mol.
Nah, karena untuk memudah pengenalan nama tersebutlah, gitu kan, untuk memudahkan pengenalan nama, misalnya biar satu dunia itu tahu, oh namanya ini gitu kan nggak mungkin misalnya nanti ini tuh kita bilang, tadi kamu bilang baking soda, saya bilang soda kue gitu kan, terus ada yang ini tuh namanya pengembang gitu dan ini sebagainya. Nah, biar dia ada ini, makanya ada namanya IUPAC untuk kimia, itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Buat apa? Membuat suatu aturan penamaan. Nah, aturan IUPAC dalam penamaan senyawa kimia dibedakan untuk senyawa anorganik dan senyawa organik. Kenapa? Untuk senyawa anorganik, penamaannya itu begini. Senyawa anorganik terdiri dari senyawa non-logam kan dan non-logam. Biasanya gitu. Non-logam dan non-logam. Rumus senyawanya, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. D kan B S I C S A S. Nah, ini harus ditulis. Kalau bisa, pakailah menggunakan mnemonik untuk mengingatnya. Mnemonik apa, Kak? Mnemonik itu singkatan. Oh, oke. Bukan singkatan sih, Ya, Kak. kayak kata per kata buat mengingatnya. Ya. Misalnya BSIC ini, B-nya itu bagi. B, bagi Sinta, cantik, selalu, asik, apa gitu. P-nya apa gitu. Nah, Oke. jadi pas nanti kamu ingat, oh bagi Sinta, ini. Jadi tinggal ditulis. Jadi urutannya ya. B S Aku I ada yang itu tuh, Kak, yang H I have apa? yang have da of ice cold beer. Itu loh yang dua itu, Kak. Apa sih namanya tuh, aku lupa deh. Yang mana? Itu kimia, Kak, yang kalau ada dua yang H ice cold beer, yang ICl-Br itu apa ya, Kak? HICl-Br. HClBr. Oh, itu golongan unsur ya. Iya, Nah, iya. itu halogen. Nah, itu juga biar mudah mengingatnya dengan mnemonik atau dengan penamaan. Iya. Nah, ada yang have bla 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 ice cold beer gitu. Ya, Ini rumus senyawanya. ya. Kena coba kita lihat. Uh, rumus kimia amonia lazim ditulis NH3. N lebih dulu kan Iya. daripada H. Kak, ini tuh kalau itu bisa ngeliat tipe periodik atau gimana sih, Kak? Lah ini kan di tabel periodik. Ini yang maksudnya yang senyawa kovalen, senyawa biner dari dua non logam. Ini dia. Apakah BSI? Ini kan dia non logam. Yang pertama senyawa dari logam dan non logam. Kemudian senyawa asam, basa dan garam. Jadi senyawa anorganik terdiri dari non logam dan non logam. Ya, ingat senyawa anorganik itu ada non logam dengan non logam. Misalnya besi sama besi gitu. Besi sama aluminium. Misalnya kalau digabung jadi apa gitu dan sebagainya. Tapi ada namanya. Misalnya. Kemudian senyawa dari logam dan non logam. Nah, itu juga termasuk senyawa anorganik. Kemudian biasa sih umumnya kayak gini tadi. Ada logamnya Ca, misalnya tambah Cl, CaCl, 2 gitu. Misalnya. Kemudian senyawa asam. Nah, itu jadi masuk senyawa asam sebenarnya. Ya, basa dan garam. Nah, itu juga termasuk ke dalam senyawa anorganik. Nah, pertama kita bahasnya adalah senyawa kovalen. Nah,
di dalam senyawa covalent itu senyawa biner nih terdiri dari 2 non logam, umumnya adalah senyawa molekul. Nah, untuk senyawa molekul, rumus senyawa itu unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Nah, kita bicara tentang penulisan dulu. Kenapa bukan H3N? Kan bisa juga sama aja dengan NH3, ya kan? Kenapa penulisannya bukan H3N? Karena N lebih dulu daripada H. Begitupun juga dengan H2O. Kenapa enggak O2H? Karena H dulu baru O. Paham? Oke. Terus pernah lihat enggak ada di FO ya. Lalu nomor 2 itu rumus nyawanya ya, untuk penentuan rumus nyawanya. Nah, penentuan rumus ini, penentuan kayak gininya, yang mana duluan ditulis hurufnya. Oh ya, dia perhatikan di sini, suatu unsur itu, unsur nih, dia ada 2 kriterianya. Yang pertama, dia kalau cuman 1 huruf aja pasti kapital. Kayak ini, B, boron. Nah, 1 aja. Kalau silikon, Si, silikon berarti dia S, yang ini kan S-nya besar, I-nya kecil. Jadi kalau dia terdiri 2 huruf, pastikan sebelahnya itu kecil. Jangan Si besar semua, enggak. Oke. Karena nanti berbeda persepsi orang yang nanti, oh ini maksudnya apa gitu. Ya, orang kan ada misalnya kayak gini, misalnya CA C CaC2. Hah? Apa nih gitu? Karena di dalam kimia tidak ada A atau kapital. Nah, kecuali yang A kapital itu AS ini, A-nya di depan. Tidak ada unsur A. Oke. Nah, niatnya mau buat kalsium tapi malah A-nya kapital, gitu ya. Nah, balik kita nomor 2, nama senyawa. Nah, penamaan dimulai dari nama non logam dulu. Non logam pertama diikuti nama non logam kedua yang diberi akhiran ida. Contohnya HCl. H itu dalam sistem periodik dia adalah hidrogen. Ya, karena dia logam. Karena HCl. Ini biasanya logamnya, ini non logamnya. Kalau enggak dia non logam. Ya. Hidrogen klorida. Berarti Cl adalah klor, kan klor kan dia. Klor jadinya klorida. Alright. Get it? Got it. Jadi Kak, kalau hafalin. Berarti buku Cinta Cantik Sekali Hari Ini asalnya Nemo hari Sabtu ini berkat Cleo otak pasi. Yap. Ya gitu. Nanti pas ada hujan atau gimana ya, nah, kamu ingat aturan ini. Oh, ternyata mana ya duluan gitu. Kali aja ada yang ngecoh juga. Tapi kalau biasanya kalau kita udah kebiasa ya kerjain soal kimia itu, kita tahu kok kayak gini. Yang sama dibolak-balikin orang nih, kan? Pernah ini enggak
CH3COOH asam atau basa? Asam. Oke, ingat asam kan? Iya. Tapi dia OH. Asamnya di mana? H3-nya bukan Kak. Nah, di situ. Jadi takutnya ntar kita bisa dikecohin sama mereka. Dia asam karena dia CH3COO min. Asamnya H+. Jadi sebenarnya dia adalah HCH3COO. Nah, orang menuliskannya dengan mudah CH3COOH. Gitu. Tapi ada juga kok yang nulis HCH3COO. Ada. Oke, paham ya untuk nama senyawa ya? Nah, kayak H2S, hidrogen sulfida. Kalau ini apa? NaCl Na2SO4. Yuk, apa ini ya kira-kira namanya? Itu kan sodium chloride sama sodium sulfur. Sodium Chloride with sulfur oxide. yes, sulfur oxide. Okay. Well, we'll continue for this one. Nah, kalau ketemu yang what is that? Index, what we call it, indeksnya 1 itu mono, ya, tidak perlu disebutkan monoksidanya. Ya, jadi kalau 1 aja, ya, di depan tidak perlu disebutkan. Kayak ini nih, CO. Kita nggak perlu buat monokarbon monoksida. Oke. Ya, karena aturannya di sini indeksnya basa ionnya because 1 until 10 itu ada sendiri namanya. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, dan deka. Aku nggak hafal yang di atas 5. Bentar aku tulis deh. Nah, ini juga harus dihafal karena nanti ada di materi benzena ada juga. Alkana, alkuna. Itu ya alkaline gitu-gitu Kak. Ya, alkaline. Alkaline ada Hexahepta, okta. Oh ya 8 tuh okta. sulfur energy. Nona deka. So, well, sulfur energy. Okay. Ini namanya apa? Indeks apa? Indeks 1 di depan. Angka indeks ya. Iya. Indeks itu yang gini. CO. Nah, C-nya kan 1, O-nya 1 kan. Tapi kalau CO2, C-nya 1, O-nya 2. Kan nggak mungkin kita buat C1, O1. Biasanya 1 itu kan nggak ditulis. Iya. Nah, jadi indeks yang paling depan itu tidak disebutkan kalau dia 1.
Oke. Nah, makanya karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida. Nah, N2O4. Tapi kenapa ada carbon monoxide? Karbon monoksida, ya Sebutin. satu aja yang disebutinnya. Yang monoksidnya aja disebutin. Karbon ini, pokoknya yang paling depan itu nggak boleh disebutin. Yang C ini nggak boleh sebutin. Oh iya ya. Oke. N2O4. Nah, N-nya 2, berarti N itu kan nitrogen. Nah, N itu nitrogen, 2 itu di. Berarti dia dinitrogen. O-nya 4. O-nya itu oksigen. Nah, ingat lagi-lagi dia pakai aturan yang nama senyawa di atas tadi. Harus berakhiran dengan ida. Ya kan? Jadi dia pakainya 4 itu tetra, berarti dia tetra oksida. Oke. N2O3 sama, jadi dia dinitrogen trioksida. Nah, senyawa yang umum dikenal itu tidak perlu lagi ngikutin aturan di atas. Karena kalau ngikutin di atas beda. Kayak gini kan nanti kalau dia H2O, kamu buat nanti di hidrogen oksida gitu kan. Enggak. Gitu ya. Dia H2O itu air. Orang udah biasa umum dengan itu. Air itu biasanya dia H2O, kalau enggak H3O. 3, H3. H2O ya, H2O. H3O iya, enggak. I forgot. Satu lagi tuh. Pokoknya ada air. Air itu juga bisa yang lain gitu. Nanti di pelajaran asam aja deh dibahas. H2O, NH3 itu bukan nitrogen trihidrida gitu, enggak ya, tapi dia amonia, metana. Nah, ini senyawa umum. Paham? Enggak ya. Nah, tata nama senyawa ion. Nah, untuk namanya ion, otomatis kita harus menghafal lagi kationnya dulu. Karena ion itu terdiri dari kation dan anion. Kenapa? Senyawa ion itu senyawa dari logam dan non-logam. Nah, logam itu dia membentuk ion positif atau kation, ini logam. Sedangkan non-logam dia membentuk ion negatif atau anion. Nah, contohnya di sini Na plus sampai Sn4 plus. Sebenarnya satu unsur itu juga nggak cuma satu, dia bisa dua, bisa lebih di tiga. Nih, Sn contohnya. Sn itu Sn2 plus dengan Sn4 plus. Oke. Nah, ini nama ionnya. Terus rumus Na plus kan sama nama ionnya. Kalau biasanya kalau Sn2 plus itu bilangnya adalah timah 2, timah 4. Tergantung berapa muatannya. Timah 2, timah 4, dan misalnya kayak gitu. Pb2 plus, Pb4 plus. Timbal 2, besi 2. Emas pun ada emas 1 sama emas 2, emas 3. AU plus sama AU3 plus. Raksa, tahu raksa? Enggak. Air raksa tahu? Nggak pernah lihat di lab? Belum lihat maksudnya? Enggak tahu. Itu cair. Iya kan, betulnya cair. Yang biasanya di termometer. Oh, Untuk mengukur suhu. merkuri.
Merkuri. Yang di dalam yang warna Pas. silver. Kakak tahu. Toraksa. Oke. Pb2 plus, besi 2, besi 3, kemudian ada raksa 1, raksa 2, lalu sampai ke NH4 plus amonium. Nah, inilah berdasarkan nama ionnya ini, nanti kita tulis namanya sesuai dengan rumusnya. Bagaimana cara menghafalnya? Biasanya kalau aku suka mencocok-cocokannya, ya banyak latihannya, atau enggak ya sering ngajain soal nanti tahu, oh ini. Oke. Ada juga beberapa jenis anion. Nah, ini anionnya dari OH- sampai ke Cr2O7. Cr2O7, ada Cr2O3 kan? Itu di Oh kromat. ya, di kromat, Cr42-min ya. Manganat, permanganat, antimonat, nah gitu dia sebutnya ya. Silikat, iodida, sianida, kopi sianida ya ini. Jadi kalau kita gabungin contohnya tadi besi 2, yang kita buat gabung Fe2 plus ditambah besi karbonat, CO3 2-min. Berarti kita buat gini, FeCO3. Cara buat rumusnya adalah besi 2 karbonat. Loh, kenapa nggak ada muatannya? Karena sama-sama 2 dan 2, otomatis habis. Paham? Oke. Cara menghilangkannya. Nanti tadi kan ada emas 3 ya. Coba AU 3 plus dengan yang beda kan? Sulfit SO3 2-min. Berarti di sini adalah AU 2, ya kan? AU muatannya SO ini positif, daerah positif, ini daerah negatif ya, atau ini logam, ini non logam, atau ini kation, ini anion. Berarti kation itu yang dilirik adalah muatan anionnya apa? Di AU, karena muatan anionnya 2-min, berarti AU2 SO3. Kita ngelirik muatan kationnya, lawannya juga, alias AU itu kan 3, berarti SO3 3 kali. Paham? Oke. Jadi ini namanya adalah besi emas 3 sulfit. Paham ya? Iya. Oke, coba structure yang ini dulu. Jelek kali. Astagfirullahaladzim.
Oke, kira-kira namanya apa? Ni3 tuh berarti nitro. Kalau yang SbO4 itu antimonat kan. Jadi nitro antimonat. Nitro. Trinitro. Trinitro. Ni3 tuh berarti apa? Ni nggak ada. Oh, nikel. Trinikel. Oke. Nitrogen. Nitrogen itu N besar aja. Oke. Kalau nikel dia dipakai I. Oke. Dan nggak mungkin sama nitrogen sih nanti dia. Aneh. Berarti nikel antimonat. Nikel 2 nggak sih? Itu nikel 2 plus. Nikel aja. Nikel. Ya. Kalau ada 2 baru dia kayak gitu. Nikel 1, nikel 2. Nggak ada sih. Oke, nomor 2. Al tuh aluminium. Aluminium. Aluminium SO4, aluminium sulfat. Ya, aluminium sulfat. Nah, unsur organ ditulis di depan. Oke. Untuk rumus senyawa, tadi sebenarnya udah diajarin ya cara membuatnya. Untuk logamnya dulu. Baru non-logam. Makanya nulisnya tuh NaCl, bukan ClNa. Oke. Karena yang logam Na, bukan Cl. Kemudian ngikutin aturan yang saya bilang tadi. Muatan kawannya itu jadi muatan dia jadi muatan kawannya. Jadi dia pembuatannya. Jadi natrium klorida, kalsium klorida. Karena kan Ca sebenarnya 2 plus. Kemudian natrium sulfat, aluminium nitrat, dan sebagainya. Ini masnya ion. Paham? Nah, untuk tata nama senyawa asam, kalau asam itu dia pakai nama kayak asam sulfat gitu, asam nitrat. Nah, tergantung bentuk ini ya. H-nya itu udah pasti asam, apa namanya? Tinggal yang belakangnya NO3 itu adalah nitrat. SO4 itu sulfat. Ya kan? PO4 itu fosfat. Nah, kalau yang ini tadi asetat kan? Ini H-nya di belakang. Oke. Dia asam asetat. Ya. Ada kan di sini tadi? Nah, ya, ini asetat kan? Nah, ini semuanya dari sini semua. PO4 fosfat. Ya, tinggal tambah H. HPO4 berarti asam fosfat. Itu namanya tata nama senyawa asam. Ion asamnya ada 3, kemudian anion sisa asamnya fosfat. Karena H3PO4. Karena PO4-nya, jadi sama ya, kan H asam itu H+, kemudian fosfat itu sendiri adalah PO4 3 min ya tadi. Maka dia H3PO4. Muatannya jadi muatan kawannya jadi muatan dia kan H3PO4.
Paham? Paham. Nah, untuk basa itu senyawa yang dalam air itu menghasilkan ion OH-. Kalau asam, senyawa dalam air dia menghasilkan ion H+. Bedanya itu. Contohnya asam itu banyak ya, tadi baru disebutin. Ada asam Jawa ya, ada asam cuka. Asam cuka itu yang kita pakai itu untuk makan bakso. Itu juga termasuk ke dalam. Oh, asam cuka. Itu lebih asam nggak sih Nggak tahu dari Kak. asam Jawa? Aku nggak pakai cuka. Dan bahkan itu pernah dibuat orang untuk congkel gigi nggak sih? Supaya gigi yang bolong itu bisa dicabut. Hah? Aku nggak pernah dengar ada yang kayak gitu. Itu lebih parah sih katanya efeknya kalau pakai cuka itu. Nggak tahu Kak. Asam cuka tuh biasanya cuma buat makan bakso. Iya, makan bakso doang. Cuka itu namanya asam asetat. Terus jadi kata orang, jangan makan ini ya, zat-zat kimia. Nggak sadar aja dia makan bakso, makan kimia. Ya kan asam asetat. Maksudnya dia itu zat-zat yang kayak adiktif, mungkin gitu kali ya. Banyak bahan kimia, ya otomatis lah kita perlu bahan kimia gimana kita. Nah, kalau basa itu contohnya sabun. Kalau asam itu dia agak pasti masam, ya kan? Kayak jeruk itu kan masam. Kalau basa itu pahit. Pernah nggak sengaja kegigit sabun? Kegigit sabut. Maksudnya Sabun, sabun, sabun mandi. sabun mandi aku Atau cair sih Kak. pas sabun mandi, iya pas mandi mungkin nggak sengaja tuh kemasukin mulut dikit gitu Iya. pas lagi nyapu. Nah itu Sampo kayak bisa. ngerasa. Nah sampo juga, sampo itu pasti kerasa kayak bitter kan, so pahit gitu sih. Nah karena mereka basah, dianya bentuknya identifikasinya juga terasa licin ya. Dan dia bersifat kaustik. Nah basa itu terdiri dari kation logam dan anion OH-. Ya. Basa itu terdiri dari kationnya logam dan anionnya OH-. Beda dengan asam. Asamnya tadi, asamnya yang sifat logam. Maksudnya sifat yang rajin H plusnya. Yang plusnya itu kan asamnya. Sedangkan dia anionnya. Nah sekarang malah logamnya. Logamnya baru dengan OH-. Pasti dia selalu dengan OH-. Makanya NaOH contohnya. Natrium hidroksida, kalsium hidroksida, OH-nya 2 kali, aluminium hidroksida, tembaga 2 hidroksida, barium hidroksida, dan sebagainya. Nah, menarik juga ada di tata nama senyawa garam. Nah, garam ini adalah senyawa yang terdiri dari kation basa dan anion basa ketemu. Dia gabung. Misalnya NaOH dengan HNO2. Nah, ketemu nih. Maka kita ambil kationnya, kan berarti kationnya Na. Anion dari HNO2, NO2-. Berarti rumus garamnya adalah natrium nitrit. Begitupun juga dengan MgOH dengan H3PO4.
magnesium hidroksida dengan asam fosfat. Ketemu, ya kan? Kita ambil kationnya. Kationnya ternyata adalah Mg2+. Bertemu dengan anion yang PO4 3-. Nah, maka dia akan menjadi magnesium fosfat karena dia Mg3PO4 2 kali. Paham? Oke. Nah, kalau untuk tata nama senyawa organik, tadi tata senyawa anorganik ya, yang sebanyak ini yang di atas ya. Nah, kalau tata nama senyawa organik, itu senyawa-senyawa karbon dengan udah punya sifat-sifat tertentu. Nah, biasanya dulu tuh ini bisa dibuat ya di laboratorium ya. Kemarin kan hanya diperoleh dari makhluk hidup. Pokoknya ini kita dulu mikirnya kalau misalnya penamaannya ini tidak bisa dibuat gitu di laboratorium. Pokoknya pasti dari tumbuhan, hewan, ke manusia itu sendiri gitu. Oleh karena itu, senyawa karbon tersebut dinamai senyawa organik. Nah, karena berasal dari alam lah, makanya namanya organik. Nanti dibahasnya di kelas 11-12 ya. Tapi itu banyaknya nanti di sana emang. Kayak ini nama-namanya. Metana, urea. Nah, bahkan asam asetat juga tadi kan. Itu kan dia jadi organik anorganik juga. Satu dua. Aseton, iodoform. Tahu iodoform? Enggak. Kayaknya ini gas bius nggak sih? Bius. Bius. Iya. Iodoform setahu aku obat bius. Alhamdulillah nggak pernah dibius, Kak. Jadi tak tahu saya. Alhamdulillah. Siapa tahu kan kayak sini 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 gitu misalnya kayak ada permen gitu gitu. Ya kan? Oh, halazim. Dikira ada kecil katanya. Iodoform bu. Ya setahu aku tuh antiseptik, sorry. Ternyata dia iodoform tuh antiseptik ya. Kloroform ternyata yang apa ini tuh. Ya ini kloroform bahan pembius tuh. Kloroform. Nah, kalau iodoform antiseptik ya. Kalau kloroform itu bahan pembius. Nah, kloroform dulu mungkin kamu pernah praktek biologi. Terus aku dulu masih ingat praktek biologinya ngebius ikannya pakai kloroform. Aku di sekolah kita kurikulumnya nggak boleh pakai makhluk hidup, Kak. Wah, nggak, kenapa? Nggak tahu dari kurikulum IB nggak boleh pakai makhluk hidup. Jadi Jadi nggak boleh ada makhluk hidup. Tanaman juga harus lihat-lihat dulu Kak tanamannya diapain. lalu kamu praktek biologinya gimana? Ya udah ya seadanya, seitunya paling enzim gitu-gitu. Nggak, kita nggak ekstrak DNA, tau gak Kak kita nggak ekstrak DNA apa? Strawberry. Jadi DNA strawberry kita ekstrak. Yang lain mah nggak ekstrak DNA ikan atau apa gitu ya Kak. Kita mah strawberry. Jadi nggak boleh. Kalian vegetarian ya? Udah vegetarian. Tapi emang Terus itunya nggak boleh dari sononya. Sebenarnya kita bisa aja. Cuman kalau ketahuan nanti lisensi sekolahnya diambil. oh emang sekolahnya dari emang mungkin Kurikulum. kurikulum vegetarian kan ya? Iya mungkin kali ya Kak, vegan. Ditanya vegan. Enggak, katanya karena takut menyiksa Kak. Karena kan kita kan anak, iya Kakak anak SMA kan banyak yang selengean Kak. Yang sembrono. Jadi katanya takutnya nanti kita malah nyoba lagi, jatuhnya malah nanti takutnya nyiksa itu. Bisa ikannya gitu ya? Uh-uh. Kan emang ikannya udah meninggal sih.
Ya Udah iya kan, meninggal. semua udah meninggal kan. Cuma tapi kan kadang kodok kodok belum meninggal udah diituin nggak? Oh iya, pernah sih pakai praktikum kodok kayak gitu. Maksudnya tapi tumbuhan tetap pakai, boleh pakai tumbuhan berarti. Boleh, cuma tapi tidak dianjurkan. Jadi kayak teman aku, ya udah boleh pakai tumbuhan tapi nggak boleh dilakuin di sekolah. Hmm. Emang rada-rada kak, aku tahu. Aduh, sulit ya. Makanya aku bilang, loh, ini gimana? Gak tahu kloroform. Emang Oke. ya, bagus lah kak. Jadi kita kalau Soalnya kata aku bagus. nggak mungkin kamu membius tumbuhan kan? Iya, makanya. Ya, kata guru Tanya, aku bagus lah. Jadi kalian nggak kepikiran apa-apa nih kayak gitu. Emang kita mau ngebius siapa? Coba. Ya paling ngebius guru kalau macem-macem. Dulu sih pas sekolah. nggak ada. Oke, ada sukrosa, itu ada gula tebu ya. Nah, aku tahu sukrosa. Aku tahu. Kan ada laktosa, glukosa, Ah, iya. maltosa ya kan namanya. Iya. Gula tuh banyak ya kan Mm-mm. bentuknya. Nah, ada alkohol. Ini udah umum ya dan masih banyak yang lain. Cuman umum. Nah, ini rangkuman. Oke, sekarang coba nama senyawa. Tadi udah nyata semua kan? Nope, nggak aku catat. Nanti aku foto aja. Belum di foto tapi ini Yang nggak mana? dia dadak Yang ini. ngomong. Iya. Nggak apa foto aja. Yang Kakak di bisa atas atas udah. belum? Kakak bisa send PDF-nya aja gak kak? Ya nanti aku langsung. Nanti aja kalau udah selesai. Iya, nanti aku catat-catat sambil. Jadi aku nanti nyatetnya langsung di PDF ya. Udah? Wait. Aduh, aduh. Nggak, maksudnya kamu tapi yang di atas udah selesai. Beberapa kamu rangkum kan? Mm-mm. Yang garam-garaman udah, yang indeks-indeksan udah, yang anion sama cations itu Onion enggak, and cash. Belum? belum. Aku ada yang sebagian dari yang punya aku sih gitu. Punya aku nggak sebanyak ini, nggak nyampe 30. Sebenarnya ada yang lebih banyak lagi dari ini. Ini kurang masih. Ini kalau buat simak semuanya nih harus hafal kak. Astagfirullahaladzim. Hmm, iya sih. Kakak yang itunya dong kak. Yang satu lagi apa tadi, si ini anion cations ya. This is onions. Salah. Bukan yang kak cations ya, cations cation. Onions itu negatif. Ya, Cumens gitu ya. positif. Ya, cation positif. Kakak BTW udah pernah umroh kak? Belum, doa yang segera ya. Tapi Nih, aku pengennya segera haji dulu. oh haji dulu. Itu dong, nanti nih bentar lagi dong. Kapan nih? Haji kapan sih? Pertengahan tahun kan biasanya. Aduh, ini lagi di mental breakdown dulu. Fix satu healing dulu ini harus. Ih kak, di sana tuh apa sih? Aku juga kaget kak. Ternyata tuh banyak orang yang baru nikah gitu kak. Honeymoonnya ke sana. Makanya cari pasangan dulu aku nih. Iya maka aku juga kaget. Aku kayak, emang lagi tren ya? Enggak kak, aku tawaf sa'i kanan kiri kak. Udah kayak di hotel juga kanan kiri. Udah kayak, oh my god. Kayak lagi trending ternyata sekarang begitu. Banyak kak. Iya, Kan biasanya kalau itu kemana sih kak? Kalau ke Arab paling kalau honeymoon Dubai. Terus yang apa? Dubai.
Ya kan Dubai, Qatar gitu-gitu. Ini umroh honeymoonnya Kak. Aku juga baru lihat Kak, tuh kayak oh my god, what? 2019 sudah ada nih. Kanan Itu kiri saya berarti semua. Oh udah kayak gitu. Kayak 2019 kanan kiri saya orang tua. Sekarang 2023 kanan kiri saya anak muda semua. Beneran Kak? oh Iya ya, udah. Iya udah beda. Terus yang anak muda yang belum nikah juga Kak udah kayak, hah tumben banget. Sejak kapan? Kayak 4 tahun gak balik udah beda semua udah kayak gitu. Tadinya orang tua semua Kak. Lalu udah kayak 40-50 tahun nenek-nenek kakek-kakek gitu Kak. Sekarang udah banyak yang anak muda. Oke Kak, udah Kak. udah Udah. ya begitulah. Ya cari yang pasangan yang tujuannya juga ke akhirat. Pasti dia mau pasti honeymoonnya bukan ke Bali, ke US kan, Enggak Kak, kan kayak atau Palestina itu kali Kak. oh Kan sekarang Palestina udah banyak yang mendukung mereka buat merdeka kan Kak. mm-mm. Jadi mungkin udah pada takut kiamat juga kali Kak ya. Iya, dan para banyak yang ini juga yang banyak juga yang terpukau dengan keimanan mereka kan. Dia Iya. banyak banyak masuk Islam juga sih, aku lihat. Itu yang abis FIFA banyak banget kan yang convert tuh jadi Islam. Abis FIFA di Qatar. Abis World Cup langsung banyak Islam. Oke, Yang mana Kak? Bentar, yang saya E. DEOE. Beri nama senyawa-nyawa berikut. Benar. Soalnya B kalau yang D itu, di mana Kak? kalau yang D, coba coba dulu yang D. Kamu cari nah senyawa-senyawa kimia yang ada di sekitar kamu sekarang. Oke. H2O. Bener, apalagi. Depan aku, ini benar-benar depan aku. Terus H2O kanan, kiri H2O lagi. air semua. Kamu di kolam renang. Enggak, ini aku ada air, terus di situ ada aquavit, ada aqua botol. Nah, Apa lagi ya? Di ruangan ini apaan? Udara. O2. kedua. Terus O2. Oh, CO2 depan tanaman. CO2. kedua, terus ada lagi. CO2. Apa lagi? Kalau di dapur banyak tuh di dapur apa? Dapur. Oh, itu baking soda. Baking Ini soda. baking soda apa? NaHCO3. Terus ada lagi. Dapur. Itu yang tadi asam Jawa. Asam Jawa api. Apa? Enggak. Asam Jawa emang ada rumus kimianya asam Jawa. Enggak ada ya? Jangan salah loh. Kadang orang menamakan itu dari ini. Kamu tahu kalau jengkol itu mengandung asam jengkolat namanya. Bohong. Bisa. Bener, ternyata jengkol itu asam jengkolat. Kok Kenapa dia agak asam? Karena dia ada di dalamnya mengandung asam jengkolat. nggak tahu, aku nggak pernah makan jengkol, aku nggak suka. I don't know, aku nggak tahu jengkol rasanya kayak gimana. Jengkolat. Terus tadi garam. Nah, di dapurmu Iya, kan ada garam tuh. Nah, itu juga ada termasuk garam gula, garam gula gula, lada, apa? lada. Ada enggak sebutnya sama bumbu dapur ya. Garam, gula, terus nah ini generasi apa? Micin. Nah, micin. Nah, micin kan juga MSG kan juga kimia. MSG. Emang ya? Ya, Oh, MSG itu singkatan dari monosodium glutamat. hmm. Nah, banyak di sekeliling itu. Sabun,
Belum lagi itu kalau yang di dapur piring. masih belum lengkap lagi. Kalau di dapur masih banyak, ada yang penggunaan cuka kan, cuka, Iya. terus gas LPG, Oh iya, gas. Iya. CH4. Nah, karena gas LPG itu Iya, Martin. katanya kan awalnya gas LPG itu CH4 didapat dari kotoran sapi, gas ini. Jadi orang tuh memendam kotoran sapi terus disimpan gasnya, ini CH4 katanya bisa untuk gas. Tapi di alam juga banyak ini gas metana. Dan katanya juga kentut juga mengandung ada sedikit CH4-nya. Tapi kan mungkin kan kita kentut simpan terus jadikan gas LPG kan nggak mungkin ya. Aneh ya. Siapa juga yang mau nyimpan kentut ya kan? Tuh. Jadi ada banyak macam. Kalau di bagian kamar mandi ada sabun, sampo, pasta gigi, itu dalamnya ada juga kimianya. Terus, wah, kalau kosmetik mah banyak ya. Ada kimia semua kalau kosmetik mah. Apa tuh, Kak? Lah, rata-rata itu dalamnya ada ini. Itu kan dia penyebutannya dia udah ribet. Nah, itu biasanya udah kimia tuh, Okay. ya kan? Oke, D sudah saya tuntas. Now yang E, latihan soal yang E. Kerjain dulu aja ya. Oke. BTW kamu bilang tadi Aquafit atau Aqua? Aquafit. Oh, aku kira Aqua. Aqua ada Beda. di dapur. Apa? Aqua adanya di dapur. Ngomong-ngomong tentang Aqua, aku ngeblokir Aqua di hidupku. Why? Katanya afiliasi sama Israel kan? Apa ya? Iya. No. Beneran ya? Dan ini kan baru heboh-hebohnya kan Aqua itu katanya mendukung, kan dia Danon ya. Danon itu kan katanya ada hubungannya perusahaan itu dengan Israel. Astagfirullah. Orang-orang ini, orang baru-baru ini kan, ya, ya gambar-gambarnya, waktu aku ke Jambi dulu kan, pas aku masuk ke bilang, Bu ada ini, berapa itu ada cuma Aqua ternyata. Bu, nggak apa-apa Bu, saya nggak beli, nggak suka Aqua, saya bilang itu. Kenapa mau boykot ya, kata dia. Ngomong-ngomong tentang boykot, bukan gara-gara Palestina tahun 2023 aku boykotnya udah 5 tahun yang lalu, Bu. Kenapa Kakak boykot dari 5 tahun yang lalu? Lah emang sejak 5 tahun lalu kan ada perang juga kan, perang Palestina Israel ini juga. Dan sejak itu aku tahu ya, emang aku nggak minum lagi. Oh. Oh my Aku God. aku lebih memilih kayak produk yang dalam negeri aja gitu. Hah, emang Aqua bukan dalam negeri? Ya maksudnya produk-produk lokal, sorry. Kan ada produk yang kayak Jawa Timur itu nama nama airnya apa gitu gitu. Ada sih. Kalau Jambi Artes. Jadi suka. Hmm, Aku sih dalam negeri kan. iya kan? Cuman afiliat sih kan dia. Aku juga ngeboikot Kak, kayak Starbucks. Ih, kemarin kan waktu waktu dulu tuh 2019 waktu umroh pertama aku tuh Kak, Starbucks Hmm. tuh ngantri Kak. Mau beli Starbucks aja tuh ngantri. Bener-bener yang udah rame banget kan Kak. Kemarin sepi Kak, Starbucks di mana-mana gak ada yang beli. Kayaknya ada cuman tapi kayak sepi banget. Iya. Aku malah nggak suka kopi Starbucks malah. Sama aku ngeboikot juga. Boikotnya udah 5 tahun yang lalu. Kakak ngeboikot
Kenapa kakak nggak suka kopi atau Starbucks aja nggak suka? Aku nggak boykot semua. Pizza Hut juga. Pizza Hut juga. Oh my god, itu aku kalau ngeboikot yang lain aku nggak masalah, kayak McD, Burger King gitu-gitu aku nggak masalah ya kak. Cuman Pizza Hut, aku makan pizza apa dong? Ya, pokoknya the real apapun gitu hubung sama dia, bahkan Lifebuoy ya nggak pakai Lifebuoy, Enggak, aku nggak pakai Lifebuoy. dan pokoknya apa hubungannya gitu, kayaknya enggak deh, aku cari alternatif yang lain. Tapi aku nggak ngerti kayak kenapa orang masih nge-support Israel gitu loh. Kayak udah jelas-jelas dia yang salah masih disupport gitu loh. Maksudnya kayak, hello? Ya, Kayak di mana? Kayak kayak kemanusiawinya tuh nggak ada. ya namanya orang jahat mah. Ya gitu, ya namanya pasti kan ada jahat ada baik gitu dia mah. Iya, terus kayak apa sih? Pokoknya hanya orang yang pakai hati, yang lihatnya pakai hati tahu mana yang benar, itu aja. Iya, terus kayak orang masih bisa-bisanya kayak, oh Israel yang Oktober 7 atau Oktober 8, terlalalala. Lah Palestina di tahun kapan? Tahun 1948 kan mereka di Iya. ini baru ini, tapi seru sih perjuangan mereka kan, kita sebut julid fisabilillah kan. Masuk Kan apa kak? kamu tahu julid fisabilillah? Enggak. Jadi netizen Indonesia itu kompak sama netizen Malaysia buat menyerang Israel, tentara-tentaranya. Jadi mereka tuh sampai apa kayak bilang netizen Indonesia tuh kayak keparat, pokoknya ini sebagainya gitu itu. Aku tahu yang mereka bilang netizen ngata-ngatain netizen Indonesia, tapi aku nggak tahu itu ceritanya kenapa, aku nggak tahu. Karena netizen Indonesia tuh bayangin mereka itu nyerang, uh, aku sampai sekarang pun masih ada uh, apa ya, nomor pribadi WhatsApp pribadinya dari tentara Israel semuanya gitu, termasuk juga Instagramnya itu sampai ada yang tutup akun sampai ada yang akunnya di privat dan sebagainya gitu Instagram tentara Israel itu, Oh my god. karena diserang sama ini. Jadi mereka tuh nggak tenang, ada yang diteleponin, ada yang ini maki-maki, ada yang Priplastan baik, bayang nggak bisa ngapa-ngapain, HP lu tiba-tiba panas aja gitu, karena kling 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 gitu, karena dijulitin semua satu dunia. Nah itu kan tuh netizen Indo kan akhirnya menggunakan talentnya mereka untuk yang bagus kan kak. Ya daripada ngejulitin di Instagram mendingan nolongin. Iya, benar. Salah Dia satu sisi finish belum kak, bentar aku masih nggak masih. number. Aku lagi nomor. Aku ngacak 1 sampai 5 udah 10 udah, sekarang lagi nomor 6. Tinggal 6, 7, 8, 9. Israel kok masih pinter-pinter sih, pinter banget gitu. Tapi mereka tuh they're very apa ya? So smart. Lebih klik gitu loh kak. Iya, pinternya tapi licik. Iya, dibandingin itu tuh lebih kelicik. Dia menguasai teknologi. Nah, bayangin loh, negara kecil itu Arab aja nggak berkutik kan. Iya. Arab loh, bayangin dia tuh dikelilingi sama negara Arab loh, bayangin negara dia secuil doang segitu. Iya kan waktu kemarin waktu umroh aja tuh sampai ustadznya bilang kan, Arab emang nggak mau ikut campur, nggak mau ikut campur masalah pas Palestina Israel ini, mereka nggak mau ikut campur yang di Kenapa? UAE karena
apa sih mereka ikut campur nggak bakal, yang ada merekanya yang bakal jadi apa sih, bakal dirugikan gitu loh. Jadi mereka nggak mau ikut campur, Di apa? dirugikan. Kalau kayak misalnya apa sih, waktu itu tuh sempet ada orang, kayaknya orang Indonesia deh, ngebawa shawl Free Palestine gitu ke apa, ke Mekah kalau nggak salah. Terus langsung dibilang ini kita negara kesini buat beribadah, nggak usah dimasukin politik gitu. Aneh ya. Padahal dipikir-pikir tuh Arab Saudi tuh itu loh kuat loh militernya. Negara gede begitu juga kak. Masa takut sama Yahudi? Serah. Makanya aku bilang itu bukan Saudi Arabia sih. Itu namanya apa? Aku bilangnya Yahudi Arabia. Yahudi banget ya kak. Kakak ini mau fotoin atau gimana kak? Sebutin aja PCL5 Phosphorus pentachloride. fosforus. Kan fosforus kan? Fosfor. Kita lihat fosfor pentaoksida. Oh oksida, kan Cl chloride. Loh, ya ya. Ini P itu kalau dia PC5 fosfor pentaklorida. Iya. Ya namanya juga manusia. Nomor 2 Karbon tetrachloride. Karbon tetrachloride. ya, nomor 3 Potassium chloride. ya, nomor 4 Magnesium oxide. oke, nomor 4 nomor 5 Amonium nitrat. nitrat, oke, nomor 6 Nggak tahu. ini berarti dia H kan, berarti dia asam dong. Uh-uh. Hanya di depan. Berarti apa? ClO tuh CLO. chloride Coba cari oxide. CLO itu, kamu cari CLO itu apa? CLO min pastinya di ini. Kalau asam kan dari H CLO, berarti kan H plus Ya, CLO min. hipoklorit. Berarti asam hipoklorit. Oh, oke. Bentar kak. Kakak liburan nggak kemana-mana kak? Aku diliburkan selama seminggu di kantor. Enggak sih, aku fokus memperbaiki kondisi diri. Oke. Cuaca di sini enggak, ini kayaknya enggak menentu juga sih. Emang cuaca tuh kak aku bener, aku di sana tuh aku nggak keringetan walaupun panas gitu ya kak, panasnya cuma panas matahari tapi adem dingin gitu kan kak, aku nggak keringetan, beneran nggak keringetan. Nyampe Jakarta kak, landing keluar langsung keringetan, udah kayak mandi keringet. Di ini ya, di Arab ya. Mm. Pasti kalau di Mekah tuh sejuk banget ya. Mekah Madinah sejuk kak, dua-duanya. Ya iyalah tempatnya Rasulullah mah. HCN kah, hydrogen cyanide, karena aku ingat tadi Iya, kan tidak cyanida. iya, kopi cyanida, Iya. asam cyanida bilangnya ya. Ya. Kamu boleh bilang hidrogen cyanide gitu karena kan nanti ininya juga sebenarnya hidrogen ya, bisa juga dibilang hidrogen. Tapi nanti kan bilangnya acid, boleh juga bilang acid asam. Oke, okay. Wait, number 8. Enggak, magnesium hydroxide. Oke, okay. Number
9. Copper sulfate. Copper berapa? CU doang. Kok CU2? Enggak, aku juga copper. Copper tok. Oke. SO4 muatannya berapa? 30. Coba lihat SO4-nya muatannya berapa? Yang di anion. 2 minus. Gak mungkin dia kan kalau cuma CU doang, alias CU plus aja. Gak mungkin kan? Nanti kalau kayak gini, ketika bergabung dia jadi harusnya CU2SO4 dong. Oke. Ya nggak? Nah, supaya hilang sama-sama ideal, berarti dia harus kita Yang switch tuh. CU-nya sama-sama 2 dong. Kalau CU-nya 2, SO4-nya 2 kan tinggal tulis CuSO4. Ya nggak? Oke. Berarti CU-nya 2. Nah, CU2 itu adalah copper 2 buatnya. Makanya dibilang tembaga 2 sulfat. Dibilang copper 2 sulfat. Copper itu mendapat sustain itu. Yang pertama, analisa untuk kira-kira namanya ini apa juga dilihat dari anionnya dulu. Coba deh lihat anionnya. Nah, setelah itu baru kita analisa kationnya. Kok kationnya ini nggak ada? Ya, harusnya kan kok bisa hilang misalnya itu. Okay. Nomor 10. Nomor 10. Methane. Iya, ini udah biasa ya. Alright, got it? Yep. Okay, now persamaan reaksi. Pokoknya kalau udah persamaan reaksi, kita tahu adanya reaktan dan produk ya. Reaktan itu secara gamblangnya sebelum garis panah ya. Kalau produk itu setelah garis panah. Contohnya MA tambah NB menjadi PC tambah QD. Jadi reaksi atau reaktan, produk atau hasil reaksi. Jadi penulisan reaksi itu menyatakan lambang unsur atau rumus kimianya senyawa yang terlibat dalam reaksi tersebut disebut dengan persamaan reaksi. Persamaan reaksi namanya. Jadi penulisan reaksi yang menyatakan lambang unsur atau rumus kimianya. Oke. Nah, aturan penulisan persamaan reaksi. Persamaan reaksi menyatakan kesetaraan jumlah zat yang bereaksi dengan jumlah zat hasil reaksi. Harus setara. Untuk menyatakan kesetaranya digunakan rumus kimia, zat-zat, koefisien reaksi, dan wujud zat. Yes. Nah, kita tahu ada namanya fasa, ya, phase. Fasa itu ternyata ada 4 ya kalau di kimia. Ada gas, ada liquid, right? And then solid and Gas. Aqueous. Yes. Gas ya bentuknya gas, liquid ya cair, solid itu padat, aqueous itu larutan. Nah, telah menuliskan ya, contoh Na solid dalam kurung S berarti dia solid. Berarti natriumnya padatan bentuknya atau dalam bentuk pokoknya bentuknya padat gitu. Tahu ya, terbuka atau apa gitu. Nah, 2Na
Nah, perlu kita ketahui, misalnya ada Na, misalnya ada 2. Nah, 2 ini apa? Ini adalah koefisien. Koefisien. 2Na dalam kurung solid, berarti koefisiennya 2, ditambah Cl2 dalam kurung gas menjadi 2NaCl dalam kurung solid. Secara gamblangnya, natrium yang bentuk padat kita tambahkan dengan gas klorida menjadi garam dapur bentuknya padat. Oke. Nah, kita lihat apakah sudah setara. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, Na yang di sebelah kiri itu ada 2 sama dengan Na yang di sebelah kanan, karena 2 Na sama-sama 2, ya kan? Sebelah kiri alias di reaktan Cl-nya 2, Cl2. Sebelah kanan juga 2, karena 2 dikali Cl, 2 Cl. Paham? Oke. Pemisahnya itu adalah di garis panahnya ini. Ada yang tanyakan sejauh ini? Enggak, mati. Artinya ya. Continue. Kemudian aturan penulisan. Rumus kimia zat-zat. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dinyatakan oleh rumus kimianya. Ya. Rumus kimianya diletakkan di ruas kiri dan hasil reaksinya di sebelah kanan. Kedua ruas dihubungkan oleh tanda panah. Tanda panah. Kemudian koefisien reaksi. Jumlah atom unsur sama dengan indeks dikali koefisien. Kita akan tahu indeksnya. ACL. Oke, contoh koefisien dan indeks beda ya. Pada 3 molekul H2O di atas terdapat 6 atom H dan 3 atom O. Ya kan? Ini koefisiennya 3. Indeksnya ada H, 2, O. Hanya 2, O-nya 1. Dikalikan ke dalam. Tapi kan nggak mungkin nulisnya H6O3. Nggak bisa. Maka dia makanya di koefisiennya. Nah, pada suatu persamaan reaksi berlaku kalau jumlah atom dari setiap unsur di ruas kanan itu harus sama di sebelah kiri juga. Ya. Atom logam dikurang atom non logam selain H dan O. Ini ya. Suatu reaksi kimia belum setara maka harus disetarakan dulu. Ya, yang mana yang disetarakan dulu? Yang pertama harus kamu tahu, ya kamu cari yang logam dulu. Yang logam dululah yang kamu setarakan. Selain H dan O. Pokoknya selain H dan O. Mau atom logam, mau atom non logam. Kalau ada H dan O, biarin dulu aja. Paham?
Paham. Untuk wujud zat tadi udah kita bahas, ada padat, cair, gas, larut dalam air. Itu ada solid, substrate-nya solid, liquid, gas, dan aqueous. Ya. FeO2. Nah, setarakan reaksi berikut. Fe tambah O2, Fe2O3. Nah, berarti gimana caranya Fe di sini 2, sini 3. Atap Fe di kiri kan ada 1 dan maka yang di kiri dikali 2. Kita kali 2, nggak bisa. Atom O di kiri ada 2 dan di kanan ada 3, maka yang di kiri dikali 3. Berarti 3 per 2. Nah, kalau kita buat 3 per 2 di sini, benarkah? Berarti bisa. Bisa. Berarti Fe2O3 ditambah 3. Karena biar nggak ribet, kita kali 2 lagi. Agar tidak ada pecahan, ya, maka kita kalikan 2. Jadinya 4 Fe tambah 3O2 menjadi 2 FeO3. Kita kali 2 semua. Paham? Oke. Nah, kiat penyetaraan persamaan reaksi, ya, kita dapat memakai metode abjad. Ya, sebagian besar persamaan reaksi itu sederhana, ya. Dapat sederhana mudah untuk menyetarakan reaksi itu cukup sulit. Kita dapat memakai metode abjad. Oke, contohnya PbNO3 2 kali menjadi PbO tambah NO2 tambah O2. Ya. Masing-masing koefisien dimisalkan dengan huruf di sini PbNO3 itu A, terus PbO itu B, terus NO2 itu C depannya, ya. O2 itu D depannya. Oke, coba kita lihat jumlah atom Pb. Dan kita pasti tahu ini ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya. Nah, jumlah atom Pb, Pb itu 1, ya. Di kanan juga 1, berarti A sama dengan B. Kemudian jumlah atom N itu 2A karena ada 2 kan. 2A sama dengan 1C, ya. Tebakan C doang dia. Paham? Get it? Yeah. Next. O here 6, ya. 6A. Ada 6 karena 2 kali 3. 6A. O itu ada banyak. Ada B, di B1, di C2, di D2 juga. B tambah 2C tambah 2D. Nah, banyak tuh, karena banyak, maka kita urutin B sama dengan A. Misal A itu 1. Kalau A-nya 1, berarti B-nya juga 1. Karena C sama dengan 2A, berarti C-nya 2. Nah, kalau C-nya 2, berarti 6A, kan 1 tuh A-nya. 6A 6 kali 1 sama dengan D tambah 2C tambah 2D. 1 ditambah 2 kali 2. Kenapa kali 2? Karena C-nya 2. 2 kali 2, 4. Ditambah 2D. 2D-nya kan belum tahu berapa. Berarti dia 6 sama dengan 5 tambah 2D. D-nya adalah 1/2. Nah, diperoleh hanya 1, B-nya 1, C-nya 2, D-nya setengah. Dapatnya PbNO3 2 kali menjadi 1 PbO tambah 2 NO2 tambah setengah O2. Sudah setara kan dia berarti? Nah, biar nggak ribet dikalikan 2 aja, biar mudah. Jadi 2 PbNO3 2 kali
menjadi 2 PbO tambah 4 NO2 tambah O2. Oke. Jadi setengah. Got it? Ini Oke. berhubungan sama, pokoknya di tengah sama dengan gitu. Any question so far? Insyaallah no. Oke. Yang D ya, bisa dikerjakan. Jelas? Iya. Udah? Enggak kak, lagi nulis. Nomor berapa? Terus nomor 2 kak. Tapi sebenarnya ada loh saat aku dulu waktu SMA diajari ada satu soal itu sulit banget menentukan. Mau pakai rumus metode abjad pun kayaknya sulit juga. Kayak kita nyari sampai 1 jam kayak ketemu-temu. Itu tuh di sekolah suka kayak gitu kak, kalau disuruh ngebalance equation kayak gini nih. Iya. Suruh ngerjain soalnya gitu, nggak, kalau lagi nggak ulangan gitu kita pada bisa gitu ya, kalau lagi udah ulangan kita udah kayak, padahal tadi pas dikerjain nggak ulangan tuh bisa gitu kan, tapi pas ulangan tuh kayak kok kayaknya pas ulangan kita nggak dapet kayak gitu, pas ulangan doang tapi
Sebentar aku masih ngitung. Aku mau ngambil minum bentar.
Finish? No? Lagi yang nomor terakhir, Kak. Nomor berapa? Terakhir. Oke. Oke, udah, Kak. Oke, number one. Sebutkan. Jadi FeO3 plus 3CO sama dengan 2 Fe plus 3 CO2. Jadi jawabannya adalah ya Fe2O3, 3CO tambah 2Fe tambah 3CO2 ya. Iya. Oke. Nomor 2. CuCl2 plus 2 NaOH sama dengan CuOH2 plus 2 NaCl. CuCl2, 2 NaOH, CuOH2 tambah 2 NaCl. Yep. Yang ketiga? Aku sebutin koefisiennya aja ya, Kak. 2112. Iya, boleh deh. 2112. Ya, coba lihat di sini adalah 2112 ya. Nomor 4? 1212. 1212. Iya. Oke. Berapa nih udah bisa hukum dasar kimia? Tahu. Oke. Masuk ke hukum dasar kimia ya. Dia ada namanya hukum dasar kimia. Ya, hukum dasar kimia itu yang pertama ada hukum kekalan massa. Yang menyatakan bahwasanya massa-massa zat sebelum dan sesudah bereaksi itu sama. Jadi kalau massa zat sebelum itu 6 gram, maka dia sesudah reaksinya harus juga 6 gram. By the way, aku harus itu kan tadi aku kira sampai 230, jadi mau pergi. Oh alah, ini ya, mau pergi ya.